segmen ketiga untuk pembahasan selanjutnya. Kita lanjutkan untuk konduktivitas panas, kemudian ada gradien geotermal, kemudian ada juga berkaitan dengan radioaktif dari sumber panas. Kita juga nanti akan membahas berkaitan dengan satuan heat flow unit HGU, heat flow unit dan juga HGU, heat generation unit. Baik, kita lanjutkan di materi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita membahas untuk konduktivitas termal. Konduktivitas termal adalah suatu properti fisik dari suatu material dan mengukur kemampuan fisiknya untuk mengalirkan panas. Jadi konduktivitas termal ini memiliki satuan watt per meter per derajat Celcius. Konduktivitas termal untuk beberapa benda padat, diantaranya misalkan kita punya silver relatif tinggi atau perak ya, kemudian magnesium juga masih tinggi 159, mungkin untuk kaca ini 1,2, untuk batuan pada order 1,7 sampai dengan 3,3 misalkan. Kemudian untuk kayu ini 0,1. Jadi kemampuan untuk mengalirkan panas. Kalau kita mencoba melihat data dari JSOP tahun 90 dari beberapa batuan, ada batuan beku, sedimen dan metamorf, kita coba tunjukkan relatif lebih tinggi untuk granit dibandingkan batuan beku yang lain berdasarkan data ini 3,3, sedangkan batu pasir ini 3,7 dan metamorf di sini kita punya quartzit ya ini order 5,0, ya ini cukup besar. Baik, untuk gradien geotermal. Gradien geotermal adalah laju perubahan temperatur terhadap kedalaman dari permukaan bumi. Temperatur dari gradien geotermal dapat diukur untuk posisi di dekat permukaan bumi seperti dari lubang bor perminyakan, serta mungkin pada lubang bor pada sedimen laut. Misalkan kita punya posisi lubang bor di sini, ilustrasinya, dan seperti yang kita tunjukkan tadi, kita punya variasi temperatur semakin dalam relatif memiliki temperatur yang lebih tinggi. Dari data bor ini kita punya sensor untuk mengukur temperatur pada lubang bor atau borehole. Kurang lebih kita akan mendapatkan kenaikan temperatur atau landaian temperatur, tren dari kenaikan temperatur. Maka kita akan punya dot per doset pada interval kedalaman ini. Nah, mungkin ilustrasinya kalau kita punya tebal lapisan, ini kita punya sesuatu yang lebih panas dan di permukaan lebih dingin. Kemudian aliran panas menuju ke permukaan Q. Ya, ini ditunjukkan misalkan contohnya untuk low geothermal gradient atau gradien geothermal rendahnya, mungkin ini relatif ditunjukkan ilustrasi seperti ini. Sedangkan untuk gradien geothermal yang tinggi ini relatif lebih ya ditunjukkan lebih tinggi gradiennya, bisa dilihat karena pada sumbu T, sedangkan ini pada sumbu Z. Sedangkan ini T-nya perubahannya relatif lebih kecil, meskipun memiliki interval Z yang relatif sama dengan yang gambar sebelahnya. Oke. Nah, dari sini mungkin ilustrasinya hampir sama, hanya saja ini ditunjukkan untuk kerapatan dari aliran panas. Ini berkaitan dengan konduktivitas termal. Ini contohnya untuk konduktivitas termal yang rendah dan untuk konduktivitas termal yang tinggi, di mana dia mampu mengalirkan panas lebih baik tergantung dari sifat material batuannya. Karena setiap daerah memiliki variasi
material batuan seperti yang ditunjukkan tadi, misalkan contohnya batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf memiliki variasi di bawah permukaan. Baik, kita akan membahas sekilas berkaitan dengan satuan untuk heat flow unit atau HFU. Beberapa nilai umum yang terukur untuk studi kebumian atau geosains terkait dengan aliran panas adalah K, konduktivitas termal itu pada rentang kurang lebih 2-5 watt per meter per derajat Celcius. Sedangkan gradien geothermal dT per dz kurang lebih 0,01 sampai 0,05 derajat Celcius per meter. Sedangkan Q atau laju panas 0,03 sampai 0,12 watt per meter persegi. Nah, 1 HFU itu sama dengan 10 pangkat minus 6 kalori per centimeter kuadrat per sekon atau 1 HFU sama dengan 4,2 kali 10 pangkat minus 2 watt per meter persegi. Nah, selebihnya kita bisa melihat hubungan untuk kalori per centimeter kuadrat per second ini dihubungkan ke watt per meter persegi. Ya, lain-lain mungkin kita bisa menunjukkan hubungan untuk nilai-nilai ini berkaitan dengan konversi ketika nanti diberikan apakah dalam kalori atau dalam watt begitu ya, sehingga nanti bisa mempermudah pada saat melakukan konversi. Baik, ada satu hal lagi berkaitan dengan heat generation, atau mungkin kita bisa tunjukkan sebagai parameter untuk sumber panas. Satu heat generation unit ini sama dengan 10 pangkat minus 13 kalori per centimeter kuadrat per second. Suatu HGU sama dengan 4,2 kali 10 pangkat minus 7 watt per meter kubik. Untuk radioaktif dari radioaktif heat generation atau sumber panas radioaktif. Panas dihasilkan oleh peluruhan isotop radioaktif. Unsur radioaktif yang berkontribusi paling besar pada pembentukan panas internal bumi adalah uranium, thorium, dan kalium. Unsur-unsur ini ada di kerak dalam jumlah yang sangat kecil. Meski demikian, unsur radioaktif tersebut penting dalam studi menentukan temperatur dan sejarah tektonik bumi. Isotop radioaktif lainnya seperti aluminium 26 dan plutonium 244 memiliki peran penting dalam sejarah paling awal planet ini, planet bumi. Panas yang dihasilkan oleh isotop radioaktif ini saat diukur hari ini dapat digunakan untuk menghitung panas yang dihasilkan pada waktu sebelumnya. Sebagai contoh, pada waktu T yang lalu, ini misalkan kita punya T, isotop radioaktif dengan konstanta peluruhan lambda akan menjadi faktor E pangkat lambda T yang lebih melimpah daripada saat ini ya, karena kita berhubungan dengan peluruhan isotop. Jadi panas, sumber panas di dalam bumi ini berkaitan dengan radioaktif. Makanya kita bisa menjelaskan adanya heat generation berkaitan dengan unsur-unsur radioaktif seperti uranium, thorium, dan kalium atau potasium. Ini adalah contoh-contoh atau konsentrasi dari elemen radioaktif dan produksi panas dari beberapa batuan, dari beberapa tipe batuan. Nah, misalkan kita punya granit, basalt, doleitic basalt, alkali basalt, peridotit. Mungkin juga ada rata-rata dari kerak atas, kerak benua atas. Di sini juga ditunjukkan untuk rata-rata kerak benua, kerak
depleted mantle. Jadi mungkin kita highlight saja beberapa nilai yang relatif lebih tinggi. Untuk granit misalkan konsentrasinya dihitung dari 4 per million thorium dan kalium, serta berapa contohnya untuk heat generation atau sumber panasnya, parameter sumber panas. Kemudian ada densitas dalam satuan ini. Kemudian ada parameter lain berupa ini tadi heat generation dalam mikrowatt per meter kubik. Jadi kurang lebih ini data-data yang mungkin bisa digunakan untuk perhitungan yang sifatnya lebih kuantitatif, terutama studi untuk di kerak bumi. Selanjutnya data ini juga kita bisa tunjukkan perhitungan untuk beberapa model berkaitan dengan heat generation, misalkan untuk memprediksi beberapa juta tahun yang lalu, million years age, berapa juta tahun yang lalu terkait dengan heat generation, yang mungkin bisa digunakan beberapa model. Berdasarkan model A atau B, ini ada keterangannya, kita bisa mendapatkan kurang lebih pada saat awal, misalkan kita menghitung 3.500 juta tahun yang lalu dengan keberadaan elemen-elemen radioaktif. Ini kita bisa memprediksi kurang lebih heat generation atau sumber panas yang relatif lebih melimpah pada waktu lampau dibandingkan waktu yang sekarang. Oke, ini ada sumber dari beberapa data yang digunakan dan hasil perhitungan yang diperoleh. Oke, itu contohnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.